Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah bisa share lagi beberapa kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Jadi di sini tuh di jam 8 malam aku mau nyempetin dulu beres-beres di dapur aku yang super berantakan ini ya teman-teman. Seperti kalian lihat ya di awal video ini tuh berantakan. Bekas tadi aku sama Pak suami bikin rebusan rempah ya teman-teman. Belum sempat aku beresin. Terus aku tuh kepikiran udah lama gitu ya aku nggak bikin konten beresin dapur sama cuci piring. Jadi ya udahlah lumayan banget buat konten ya teman-teman. Jadi ya udah sekalian aku tag video ya teman-teman. Nah lanjut di sini setelah aku rapihin meja dapur ya dilap-lap, terus di sini juga aku mau ngelapin wallpaper dinding yang lumayan udah agak kusam ya karena ini tuh keseringan kecipratan minyak. Jadi memang kalau wallpaper dinding ini tuh alhamdulillahnya gitu ya, kalau kecipratan minyak gampang banget ya dibersihin, tinggal kita lap-lap aja pakai lap basah. Aku juga nggak berekspektasi terlalu tinggi gitu ya sama wallpaper ini. Kirain tuh nggak akan bertahan lama, kirain tuh bakalan ngelupas gitu ya. Tapi alhamdulillah ini udah beberapa minggu pemakaian, masih stay aja ya teman-teman. Alhamdulillah. Tadinya kalau misalkan ini wallpapernya udah rusak gitu ya, mau ganti aja sama wallpaper yang kotaknya itu yang persegi ya, nggak akan kayak kotak bata kayak gini. Nah lanjut di sini aku mau langsung cuci piring. Oh iya teman-teman, tapi untuk wallpaper yang bagian di depan wastafel ini memang ada yang udah ngelupas sedikit karena mungkin si temboknya itu lembab ya. Terus karena aku atau suami aku gitu ya, kalau misalkan cuci piring tuh barbar. Jadi nyiprat sana nyiprat sini, jadi si wallpapernya itu kena air terus ya teman-teman. Makanya ini yang di bagian belakang keran wastafel itu agak ngelupas, tapi ngelupasnya itu cuma ngelupas yang bagian tengahnya aja gitu ya, yang ada kecipratan air aja ya teman-teman. Nah biasanya itu kalau udah ngelupas kayak gitu aku kayaknya bakal sok ngide sama aku nanti bakalan dipakein lem tembak ya teman-teman, biar dia nempel lagi ke tembok. Oh ya teman-teman, untuk stiker dinding yang aku tempel di meja wastafel sama meja kompor ini tuh udah banyak banget yang ngelopek ya teman-teman, karena mungkin kegesek-gesek sama cucian kotor, atau pas aku motong-motong gitu ya kegesek-gesek sama pisau ya. Jadi ini tuh agak banyak yang bocel-bocel, tapi nggak apa-apa, ini tuh masih aman ya, masih bagus. Nanti mungkin kalau misalkan si bocel-bocelnya udah banyak, terus si perekatnya itu udah ngangkang ya ngangkang udah keangkat ya, mungkin sama aku mau diganti aja ya teman-teman. Nah, alhamdulillah karena di sini udah beres ya nyuci piringnya. Di sini aku mau lanjut santai dulu ya, istirahat dulu sejenak. Biasanya aku kalau udah beres beraktivitas aku tuh langsung ngopi ya teman-teman. Tapi udah beberapa minggu ini aku itu nggak ngopi, aku ganti ke minuman rempah ya. Jadi ini tuh aku rebus serai, kunyit sama jahe. Terus aku kasih perasan jeruk nipis. Alhamdulillah ya teman-teman, ngefek banget di badan. Aku tuh jadi gak gampang capek. Terus badan juga jadi segar lagi ya kalau udah beraktivitas. Selain dari aku ngurangin gula, aku juga pengen si wajah aku tuh nggak jerawatan karena banyak makan gula ya teman-teman. Alhamdulillah semenjak minuman rempah ini udah semingguan lebih, muka aku tuh yang jerawatan itu jadi kempes, terus aku juga head jadi lancar, badan jadi fit aja gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke video. Nah di sini tuh aku udah ada di pasar aja ya teman-teman. Kebetulan di sini adik aku tuh kesiangan ke pasarnya.
gak ikut jualan ke pasar, jadi yang datang itu cuman suaminya aja ya, alias ipar aku. Terus di sini juga yang biasanya bantuin ngepacking itu belum datang ya. Ternyata adik aku yang suka bantuin di sini tuh dia tuh ketiduran ya teman-teman. Dia datangnya ke sini tuh jam 5 lebih berapa menit gitu ya. Pas ini udah sedikit lagi, pas udah mau beres dia malah datang. Dasar pokoknya mah aku seharian ini tuh full bantuin adik ipar aku ya buat packing strawberry. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang pada bingung, pernah ada sih yang nanya, Kak aku bingung kok kamu bantuin ibu kamu di jongkok depan, terus adik kamu terus kalau bapak kamu itu jongkoknya ada di belakang, itu tuh maksudnya gimana? Ini mah sekedar information sekedar info. Jadi sebetulnya ibu sama bapak aku tuh udah bercerai ya teman-teman. Mereka itu udah berpisah pas aku umur 3 tahun. Tapi kebetulan mereka itu jualan di tempat yang sama, yaitu di pasar tradisional ini ya teman-teman. Cuman beda jongkok. Kalau ibu aku tuh jongkoknya di depan dan bapak aku tuh jongkoknya di belakang. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang mereka itu masih menjalin silaturahmi ya teman-teman. Gak gimana-gimana gitu ya. Terus mereka juga udah punya kehidupan masing-masing ya teman-teman. Makanya aku di beberapa video yang kemarin-kemarin itu selalu bilang jongkok bapakku di belakang, jongkok ibuku di depan. Ya mungkin ada yang bingung gitu ya kenapa jongkoknya pisah kayak gitu. Nah itu jawabannya ya teman-teman. Ini mah bukan apa gitu ya, cuman menjawab pertanyaan beberapa orang yang nanyain ke aku. Mereka bingung gitu ya kenapa jongkok bapak sama ibu aku tuh beda. Oke, balik lagi ke video ya. Mohon maaf malah bercerita di luar video ya teman-teman. Oke, balik lagi ke video ya. Nah, di sini aku mau pilih-pilihin strawberry yang besar-besar. Untuk packingan yang persegi panjang ini tuh memang diperuntukkan buat strawberry yang jumbo ya, yang besar-besar. Nah, ini tuh dijual dengan harga 10.000. Tapi kalau kalian misalkan jadi reseller, itu tuh harganya jadi 9.000 per pieces ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau di warung-warung yang ukuran segini tuh dijual antara 12 apa 13.000 tergantung daerahnya ya. Kayak ada ya reseller di sini yang jual di daerah Ciganitri, itu tuh dia jual harga 13.000. Jadi dia punya keuntungan 4.000 ya teman-teman per piecesnya. Tapi ada juga yang di daerah aku di Sukabirus, beliau juga reseller di sini. Beliau mah cuman jual di harga 11.000 ya teman-teman. Jadi beliau punya keuntungan 2.000 rupiah. Nah itu mah terserah ya kalian mau jual berapa, tapi di sini harganya per piecesnya 10.000, untuk reseller per piecesnya 9.000 ya teman-teman. Nah lanjut, nanti kalau ada packingan yang styrofoam yang persegi ya, yang kecil, nah itu diperuntukkan buat strawberry yang memang ukurannya itu kecil-kecil ya teman-teman. Untuk timbangannya yang kecil itu kisaran 150 sampai 165 gram ya. Nah, untuk packingan yang besar ini itu timbangannya di 230 gram ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang masih bingung gimana cara aku ngeplastik wrapin, nah kalian bisa simak videonya ya, teman-teman. Karena kemarin juga pas aku ngejelasin, aku belibet sendiri ya cara ngepackingnya itu gimana, jadi kalian tonton aja ya videonya. Nah pokoknya mah gini, aku juga sebetulnya masih haheho gitu ya, masih belum terbiasa, karena kan biasanya kalau ngebantuin itu paling 1 atau 2 sampai 3 pieces gitu. Nah ini aku bantuin dari pertama datang sampai pulang nggak tahu berapa pieces. Jadi aku juga masih tremor ya, masih haheho. Belum selancar adik aku ya yang udah terbiasa. Nah kalian bisa lihat ini aku gagal udah berapa kali ya. Entah si plastik wrapnya jadi sobek atau nggak nempel, atau si stroberinya itu malah kabur-kaburan ya teman-teman. Karena belum lihai gitu ya pas nge-packing ini.
Tapi alhamdulillah sih ya pas aku nanya ke ipar aku, "Gimana ini packingannya bagus kepake atau enggak?" gitu ya. Ya mungkin dia juga segan gitu ya kalau mau ngomong nggak kepake, segan juga gitu ya. Makanya ya mungkin dia diam-diam aja ya. Ya udahlah bagus-bagus aja gitu ya. Terus dia juga nunjukin cara nge-packing versi dia ya. Ternyata si plastik wrapnya itu harus lebih panjang lagi, lebih panjang daripada yang aku potong ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku juga nyobain dipanjangin lagi gitu ya si plastik wrapnya. Apakah bisa? Ternyata memang bener lebih gampang yang versi dia ya daripada versi aku ngebungkusnya. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya nanti kalau misalkan kalian agak bosen sama tontonan videonya, karena memang di sini kegiatan aku tuh cuman nge-packingin strawberry ya teman-teman. Terus udah beres dari sini tuh aku lanjut pulang ke rumah, ya paling aku belanja buat masak, tapi nggak di video ya teman-teman. Jadi aku fokus ke nge-packingin strawberry di jongkok bapak aku ini ya teman-teman. Oh iya, pernah ada yang nanya, "Kenapa kamu memilih buat jualan ke pasar?" gitu ya. Terus, capek-capean kayak gini. Nanti aku jawab insya Allah di video selanjutnya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, karena ini videonya mau berakhir, terima kasih ya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.